Kalau tadi kita udah ngomongin latar belakang nih, saya lanjut ke sepak terjang selanjutnya nih Mas Moti. Nongkibar lagi hits banget di Banyuwangi. Saya suka ketemu millennials itu di Nongkibar biasanya. Ini beliau foundernya. Boleh cerita gimana awal mulanya? Pasti nggak mulus sampai dengan titik ini gitu Mas Moti. Mau gimana Mas Moti? Diawali dari kelanjutan tadi kan Mas. Saya ikut pelatihan ikut workshop pelatihan workshop seminar di luar kota. Ya paling dekat di Surabaya. Kebanyakan kan di Jakarta, Semarang, Jogja atau Surabaya gitu kan. Dan nggak murah Mas. Cukup menguras kocek lah ya untuk seorang milenial yang baru ya kerjaannya masih serabutan gitu. Waktu itu. Pelatihan yang dimaksud ini Mas Moti concern di pelatihan apa misalkan gitu nggak atau enggak. Pelatihan yang gimana Mas Moti biasanya? Saya banyak pelatihan yang ikuti nggak concern, cuman dulu lebih senang ke pelatihan mengarah ke psikologi. Self improvement. Iya, self improvement. Ada pelatihan namanya kita sebutin contoh ESQ, Self Spiritual Emotional Freedom Technique. Kemudian ada MMBC punyanya Pak Wowi. Jadi nagih gitu ya Mas Moti. Iya. Dan kayak saya menemukan komunitas dan circle yang circle ini keren sih. Iya, inspiratif banget. Nah, saya dulu kebayang, saya masih ingat waktu itu di Hotel Bumi Surabaya, kelasnya Quantum Tekno Hati, kelasnya Mas RB Sentano. Oke. Saya bilang waktu itu kan kita ikut kelasnya sekitar berapa ya? 4 jutaan atau 5 jutaan. Iya, mahal sih. Jadi peserta itu Mas ya, dengan banyak peserta. Saya cuma bilang dalam hati gini, ya Allah, saya pengen nih teman-teman saya yang di Banyuwangi yang belum engkau mampukan datang keluar kota untuk ikut kayak gini, bisa ikut dapat ilmu yang sama dan gratis ya. Bisa nggak ya? Oh pasti bisa ya Allah. Itu tahun 2016. Ya 2016 saya udah berdoa kayak gitu. Saya harus bisa. Jadi saya waktu itu setiap pelatihan saya deketin narasumbernya Mas. Saya deketin guru-guru saya bilang gini. Mas Nunu terus atau siapa banyak narasumber itu, Mas Nunu, Mas Wowi, setelah saya undang ke Banyuwangi, telah berbagi ilmu di Banyuwangi. Oh siap Mas, siap bisa diatur gitu katanya. Jadi gitu aja. Pelan-pelan kami dulu tahun 2017 awal kita ada kegiatan ngumpul sama teman-teman anak muda. Waktu itu di diaspora ya. Diasporanya mahasiswa tapi yang kuliah di ITS, di ITB, UI. Nah, ketika balik itu mereka ngumpul, mereka kan mesti yang diomongin ya masa-masa SMA. Masa-masa SMA mereka. Nostalgia. Iya, nostalgia. Paling yang diomongin ya kejelekan gurunya, kemudian gebetan ya. Yang diomongin tiap tahun itu sama gitu loh, diulang-ulang gitu. Akhirnya kita kepikiran, gimana kalau mulai reuni minggu depan, kita nggak lagi ngomongin tentang kejelekan guru kita nggak ngomongin agak kurang anfaedah. Iya, nggak gibah-gibah ya, nggak gosip-gosip, tapi kita ngomongin sesuatu yang bermanfaat. Yang dirinya tuh kayak gimana yang bermanfaat, brother? Gini, kamu di UI, kamu dapat apa aja sih di UI? Kamu dapat pengalaman apa? Kamu yang di UB, Universitas Brawijaya, kamu dapat pengalaman apa? UNER dan sebagainya. ITS, kamu dapat pengalaman apa? Akhirnya teman-teman tuh oh ya udah, mulai besok. Jadi setiap mereka itu pulang 3 bulan atau 6 bulan sekali ya. Kita gilir, kita bagi. Oh, besok waktunya kamu, besok waktunya ini. Nah, kita giliran dan kita semangat waktu itu karena ada rasa gue pulang dan gue harus berbagi. Teman-teman ada jatahnya. Nah, ada oleh-oleh yang mau di-share gitu ya. Akhirnya kamu semua udah kebagian, bingung. Besok siapa ya? Atau kita ajak teman lain. Wah, kayaknya memang nggak mudah ngajak teman lain untuk masuk gitu.
gimana kalau kita datengin narasumbernya? Oh ya udah, kita datengin narasumber. Nah, dari situ pelan-pelan kita kepikiran nongkrongin ilmu bareng. Ilmu bareng. Iya. Kita kan nongkrong, nah harus ada ilmu dan bersama-sama, akhirnya nongkrongin ilmu bareng jadi nongkibar. Nah, tahun 2018. 18 ya. 2019 Mas. Oke. Yang resmi tercetusnya itu ya. Ini 2020 kan, 2019. Waktu itu bulan Juli ada guru saya namanya Mas Yuswa Hadi. Oh, ya, Mas Yuswa Hadi ada kunjungan ke Banyuwangi. Waktu itu ada menjadi tamunya Bapak Anas. Saya kontak, Siwo di Banyuwangi ya? Oh iya Mas. Mas Iwo, mau nggak berbagi ilmu Mas Iwo ke teman-teman? Oh, udah bikin aja Mas, kita bikinkan. Oke. Akhirnya saya bikinkan sama teman-teman. Kita gini yuk. Kita swadaya yuk, kita teman-teman swadaya itu. Iya. Jadi teman-teman UMKM kayak Olga, Mas Putu, Ferdi dan sebagainya mensupport kami. Kita bikin kegiatan nongkibar pertama waktu itu di ruang sebelah Radar Banyuwangi. Iya. Sama Mas Yuswo. Pelan-pelan kok kayaknya keren kalau kita bikin setiap bulannya. Ya udah kita bikin setiap bulan. Lebih serius nongkibar batch 2. Batch 2 itu kita datengin Mas Fat Pahdepi, salah satu penulis yang paling digandrungi anak-anak milenial waktu itu. Ya, Mas ke Banyuwangi ya, oh siap. Akhirnya kita funding, dana cukup, akhirnya ya udah ada Mas Fat selesai. Terus waktu itu kita pengen ngangkat tokoh lokal, ada public speaker Mbak Mami, nyantri. Terus batch keempat itu ada RB Sentanu, guru kami, akhirnya ke Banyuwangi. Mantap. Ke Banyuwangi. Terus kelima Putri Tanjung. Iya. Kelima Angki Yudhistia, staf sus presiden untuk disabilitas. Kemudian yang keenam ada Putri Tanjung. Ketujuh ada tokoh lokal yang mendunia juga, namanya Mbak Pratiwi Hidayat Pramugari, yang sekarang jadi Duta Wakaf Indonesia. Kemudian ke-8 kena pandemi. Kita jadi online. Di online itu ada Pak Jamil Azaini, kemudian Billy Mambrasar, staf sus juga. Kemudian yang ke-9 akrab ya sama staf sus. ya alhamdulillah. Waktu itu kami di Banjarmasin. Saya ke Banjarmasin ketemu teman-teman staf sus. Saya punya gini loh, teman-teman bisa nggak support? Oh ya udah, kita giliran aja ke Banyuwangi. Karena teman-teman staf sus milenial kan juga harus mencari wadahnya ya. Iya, mereka juga harus tahu kondisi real di bawah kayak gimana, dan mereka benar-benar turun ke daerah, Mas. Gayung bersambut berarti ya. Iya, gayung bersambut. Kemudian yang ke-9 ini Mas Wowi, itu yang paling fenomenal ya, lagi rame. Bos Manson Toloyo. Setelah podcastnya segala kontroversi dan setelah podcastnya Dedi kan beliau ngomong jadi shadow dan nggak akan online lagi gitu. Tapi ternyata besoknya masuknya ke Nongkibar. Saya di WA sama teman. Kok bisa? Iya. Loh kok iso? Iya carane. Mas Wawis bilang nggak mau tampil online. Kalah sikap kayaknya. Kita punya banyak cara untuk mendatangin narasumber. Sendinya memang. Alhamdulillah Mas, sampai saat ini kemarin ada Tirta, ada Dr. Tirta, Muhammad Asad. Nah besok kita angkat tokoh lokal yang global juga. Ada Mas Putu sama Mas Handoyo Saputro. Oke, Mas, jenengan tadi bilang banyak ikut pelatihan, terus banyak juga dapat guru-guru baru, akhirnya di Nongkibar dan sebagainya. Sosok yang jenengan paling suka di antara nama-nama yang disebut, atau mungkin yang jenengan aku seneng banget nih, menginspirasi karena ini boleh diceritakan Mas? Kalau suka banget semuanya Mas. Oke. Hampir semua, semuanya. Semua narasumber Nongkibar tuh bagi kami punya karakter masing-masing. Oke. Contoh, kalau kita mau belajar ke milenialis ya, lebih ke ide-ide gagasan, politik gagasan. Kami condongnya ke Mas Fat Pahdepi. Beliau yang selalu ngomong kayak gini. Iya.
Terus tiba-tiba hati nggak tenang gitu ya. Kok kelihatannya gue gerusa-gerusu gini ya. Nah, langsung WA Mas RB Sentanu. Mantap. Ada Mas RB Sentanu. Beliau ini kan penulis, autor dan juga researcher Quantum Ikhlas. Beliau selalu bilang, "Bro, jangan sampai gelombang otakmu ada di posisi beta." Nah, karena ketika kita sibuk boleh, tapi ketika sibuknya ngoyo, maka hormon yang keluar itu hormon kortisol yang dihasilkan dicetuskan salah satu triggernya karena gelombang otak beta. Nah, itu nggak baik. Jadi hormon kortisol. Jadi bisa nggak kita kerja, tapi gelombang otak kita itu ya minim lah theta lah. Kan ada beta, alfa, theta sama delta. Iya, kalau tidur kalau nggak salah delta. Nah, seenggaknya yang theta ini loh. Kalau nggak ya AB alfa deh. Jadi biar nggak terlalu banyak hormon kortisol penyebab kita kayak darah tinggi kayak gitu Mas. Terus kalau belajar kesehatan sama Tirta, wah kemarin itu Tirta ngajari banyak ya. Gitu ya. Mas butuh yang kayak keluar banget ini apa namanya bener-bener seorang dokter Tirta itu ngajarin kami banyak hal tentang kesehatan. Akhirnya saya yang dulu nggak begitu suka minum teh Mas, sekarang suka minum teh tapi nggak pakai gula. Oh gitu ya, sarannya beliau ya. Jadi kami tuh makan seafood gitu ya, makan seafood dan kami pesannya air putih hangat gitu. Sama Tirta, kamu kenapa minum pesannya air putih hangat? Oh emang kenapa Pak? Dok, kenapa Mas? Wong saya ini seneng air putih hangat. Mending kalau makan seafood atau makan yang berlemak, jangan pakai air putih hangat. Nanti lemaknya akan apa ya di dalam pencernaan kita itu nggak akan terserap gitu. Si Tirta bilangnya, lu lebih baik minumnya air jeruk atau teh tawar. Oh gitu ya. Yaudah sejak itu saya seneng teh tawar. Jeruk malah ya. Jeruk. Iya. Oh, yang saya selama ini dapat sih katanya kalau jeruk malah berlawanan gitu sama seafood. Cuman ya baru tahu ini kadang kan nggak tahu ilmunya. Iya sih Mas, gunanya punya banyak guru gitu ya. Iya. Masing-masing punya keahlian masing-masing. Kalau belajar ke pesawat gitu ya tentang penerbangan aviation, kontak Mbak Pratiwi Hidayat. Kemudian apa lagi ya? Kalau belajar dunia pertelevisian ada Mbak Putri Tanjung. Iya, Mbak Putri. Keren. Mas, nih ada pertanyaan bagus banget. Indonesia hari ini kan lagi dapat bonus demografi di mana usia produktif ini pemuda ini mendominasi populasi gitu ya Mas. Ini kan bisa jadi blessing atau musibah gitu Mas kalau nggak terarahkan dengan baik. Menurut jenengan gimana Mas? Kami itu sebelum Nongkibar ada kegiatan namanya Teenpreneur Festival Mas. Oke. Kita keliling dari dari satu SMA ke SMA lain. Total kemarin kita keliling ada 9 SMA di Banyuwangi. Kita inspire teman-teman bahwa di depan kita ini ada monster besar. Iya, namanya Revolusi Industri keempat, 4.0, 4.0, kemudian bonus demografi, ditambah pandemi. Iya. Tapi kemarin X itu kita nggak tahu bakal jadi ada pandemi kayak gini. Bonus demografi, bedanya gini, Revolusi Industri keempat ini menuntut pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya nggak humanis, ya pekerjaan kasar lah ya. Ini digantikan oleh mesin. Jadi Revolusi Industri keempat itu akan menggerus lapangan pekerjaan. Tapi di satu sisi bonus demografi ini malah membutuhkan banyak pekerjaan. Karena banyak milenial, karena banyak usia produktif ya. Kalau nggak salah datanya 65%. 65% bonus demografi kita butuh pekerjaan. Ada kesenjangan ya. Ada kesenjangan, yang satu butuh pekerjaan, yang satu nggak ada lahan. Nah, di World Economic Forum kemarin Mas Yandiogono bilang ini benar-benar bisa jadi bencana gitu, bencana buat negara kita. Iya. Padahal di World Economic Forum dibilang Indonesia bakal jadi kekuatan ekonomi terbesar. Iya. Nomor 4 kalau nggak, nomor 4 atau nomor 5 sedunia. Itu besar banget teman-teman, besar banget Mas. Cuma di satu sisi Revolusi Industri keempat ini
iya membawa bencana juga bagi kita kan. Kita udah lihat lah kemarin rame-rame RU. Iya, yang lagi hebring itu. Oh, itu lama ya. Nah, kita bawa kegiatan Teenpreneur Festival itu untuk menginspirasi teman-teman bahwa banyak yang harus kita siapkan di usia saat ini. Yang paling simpel adalah buat kita generasi milenial atau generasi Z ya, yang saat ini SMA, ya, jangan hanya belajar di dalam lingkungan sekolah. Jangan hanya memanfaatkan 8 jam di sekolah untuk belajar, jangan memanfaatkan 24 jam. Ya, hanya 8 jam aja belajar di sekolah, jangan. Tapi keluar dari sekolah, kita harus punya tempat lain untuk belajar. Banyak bisa kita pakai media-media sosial lah, YouTube dan sebagainya. Semangat belajarnya harus. Kita harus gali terus, kira-kira ilmu apa yang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Nah, kita siapkan dengan itu, Mas. Karena to be honest, jujur aja, kalau kita belajar di sekolah kita nggak bakal dapetin itu, Mas. Iya. Kita nggak bisa belajar coding yang dibutuhkan saat ini. Kulit-kulitnya doang lah ya. Iya. Paling kita belajar TIK gitu kan. Excel, PowerPoint, dan itu pun nggak lengkap banget yang kita dapatin di sekolah 8 jam. Itu kan useless banget. Wasting time nggak sih, Mas? Iya, wasting time banget. Iya kan. Ini kalau sama istri pasti debat ini ya. Dia yang pro pendidikan formal, saya pendidikan non formal. Nah, seenggaknya belajar 8 jam di sekolah, nggak apa-apa belajar. Tapi di luar, manfaatkan waktumu untuk belajar yang lain juga. Setuju. Kita harus prepare juga gitu kan. Nggak mungkin teman-teman itu kalau kita riset ya di kampus-kampus tuh, aktivitas lu setelah kuliah apa? Nongkrong, Mas, di kafe. Lu ngomongin apa? Aduh, nggak tahu. Ya paling ngomongin tentang inilah gibah dan sebagainya. Ya tadi balik lagi gosip dan sebagainya. Nah, nggak ada sesuatu yang upgrade yang kita pelajari gitu kan. Nah, jadi nggak nambah gitu ya. Jadi di Teenpreneur Festival tuh kita ngajak teman-teman, yuk kita sama-sama berubah. Kita sama-sama melihat dari perspektif kita apa yang harus kita siapin. Itu sih, Mas. Salah satunya kolaborasi. Ya. Kita kesampingkan sisi kompetisi. Betul. Karena dengan kompetisi kita nggak bakal bisa bertahan, Mas. Kita nggak bisa survive. Betul. Yang kita butuhin saat ini adalah kolaboratif. Oke. Saya setuju, brother, tentang yang disebutkan brother tadi untuk menumbuhkan, mengoptimalkan generasi muda, mempersiapkan diri ya, brother ya. Kembali ke Nongkibar lagi nih, brother. Karena memang gerakan yang paling masif terlihat itu memang Nongkibar. Dalam perjalanan Nongkibar ini, dream brother pasti banyak dong ke depan gitu loh. Ada nggak saat ini mau dibawa kemana Nongkibar ini? Terus dreamnya brother mau datengin siapa nih kira-kira yang belum tercapai? Mungkin suatu saat pengen gitu, ada nggak, brother? Mimpi kami Nongkibar tidak hanya di Banyuwangi, tapi tersebar ke semua kota, daerah di Indonesia. Kami sih pengen bebasin teman-teman bikin Nongkibar yang lain. Kita nggak mengikat bahwa Nongkibar milik kami aja, enggak. Cuman silakan bikin di daerah-daerah lain, undang teman-teman influencer, kemudian penulis, peneliti, praktisi atau banyak orang ahli yang lain untuk inspire teman-teman daerah. Karena membangun Indonesia harusnya memang membangunnya dari daerah. Karena kalau di pusat udah biasa. Jadi kalau kita sama-sama bangun Indonesia dari daerah, itu impact-nya jauh lebih besar. Ini juga pandemi ini ada hikmah ya, brother. Lebih cepat dikenal dari daerah lain juga ya. Iya. Cakupannya besar banget. Pertama ketika kemarin online dengan Pak Jamil, dengan Mbak Ratri, salah satu penyintas COVID ya, COVID survivor nomor 3 di Indonesia pertama kali itu. Terus ada Pak Mahdi Duwowi, memang spreadingnya lebih besar ya. Kami kemarin kita lihat data yang daftar itu kan
apa namanya, ada pendaftaran itu nggak kami buang, tapi kami kumpulkan dari batch 1 sampai batch ini. Sekarang udah hampir di angka 9 ribuan pendaftar. 9 ribuan pendaftar. Paling ya dulu waktu online itu ada dari Malaysia, dari Singapura, dari Itu sebenarnya umum ya, brother ya. Semua boleh daftar ya. Boleh. Kalau online memang nggak terbatas. Paling ya 500 sih, besar ya, 500. Kami buatkan Zoom yang bisa menampung 500 sampai 1000. Kalau kalau offline, karena kondisi pandemi kita nggak bisa lebih dari 50. Nah, ada alternatif untuk yang nggak masuk ke daftar itu, brother? yang offline atau Offline. Kalau misal offline dia nggak ikut, tetap bisa menikmati tetap ini. masih bisa menikmati via Instagram ya, Kibar Milenial. Nanti kita live online. Itu tadi dreamnya ke depan gimana, brother? Ya itu bikin ini Mas, Nongkibar di daerah-daerah, memfasilitasi teman-teman. Ada teman-teman dari Young on Top, terus beberapa organisasi lain bilang bikin aja Nongkibar kayak gitu. Oh iya Mas, kita masih siapkan dulu platformnya, biar digedein dulu lah di Banyuwangi, biar besarnya dulu di Banyuwangi. Nanti spreadingnya terserah di kota lain gimana. Kemarin ada calling kita di Mojokerto, Trenggalek, yang memang bupatinya dekat dengan kami. Nah, bikin kayak gini. Oh siap Mas, kami lihat dulu, kami riset dulu di Trenggalek atau di Mojokerto kayak gimana waktu itu. Datengin tamu atau narasumber, kita nggak punya dream besar sih. Teman-teman udah punya ali sendiri. Contohnya Mbak Nana, Mbak Najwa Shihab. Kemarin udah fix, tapi karena ada jadwal berbenturan dan lebih urgent yang jadwal lain, maka ya udah kita nggak apa-apa geser. Lagian juga menurut saya isu-isu yang diangkat yang kekinian ya, jadi berkembang ya nantinya Nongkibar ini. Tentang narasumber maksudnya. Jadi kan nanti kan zaman terus berkembang gitu kan, yang dibutuhkan apa itu yang disajikan, pengennya gitu mungkin ya. Terus juga kita mau ngangkat teman-teman lokal, ya, teman-teman lokal yang punya impactnya juga besar. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih, menurut brother gimana anak muda millennials harusnya menghadapi pandemi ini? Nah gitu. Satu sisi harus tetap jaga kesehatan, stay at home. Sisi lain anak muda harus produktif dan berkarya. Gimana dong untuk tetap menjaga virus? Menularkan virus semangat untuk menyemangati diri yang mungkin saat ini lagi down gitu katanya. Paling gampang kurangi Mas, kurangi baca berita. Kurangi baca berita. Kurangi baca berita. Berita yang berhubungan dengan COVID. Gitu ya. Iya, karena kalau kita lihat berita tentang COVID, kebanyakan berita-berita yang mengarahkan jumlah korbannya berapa, kemudian resikonya kayak gimana. Kita cukup tahu, boleh di awal cukup tahu, dan ya udah jangan terlalu banyak over. Jangan over lah mengikuti itu. Saya pun sampai saat ini nggak tahu jumlah korban berapa. Ya, terakhir saya lihat di Indonesia data 250 ini kalau yang paling besar. Terus setelah itu saya mikir ngapain gue ikutin itu terus kan. Nah, yang paling penting si Tirta WA kemarin, yang paling penting tuh jaga kesehatan dengan olahraga. Ini mengingat juga buat kami dalam olahraga, gerak ya. Terus kena cahaya matahari, kena panas matahari, senang, hatinya senang ya, itu obat ternyata ya. Mas lebih senang juga bisa. Iya, ini yang penting kita bahagia, kita senang, udah itu cukup banget itu ya, imunitas tubuh kita akan meningkat. Itu kemudian ya tetap protokol kesehatan kita patuhi, pakai masker ya protokolnya lah ya. Di rumah aja iya ya, tapi kalau ada kegiatan lain di luar, saya rasa sih ya tetap aja keluar, tapi tetap patuhi protokol kesehatan. Kurangi di kafe-kafe, tapi ngobrol yang nggak penting ya. Ikut Nongkibar. Harusnya itu. Karena faedah. Tetap pakai masker. Ya itu aja sih Mas. Jadi nggak ada alasan nggak produktif sebenarnya ya? Iya benar. Nggak ada alasan untuk nggak produktif. Iya. Kemarin sih ngobrol tentang konspirasi dan sebagainya. Iya, COVID itu ada teman-teman, COVID itu ada, ya. Tapi kita jangan fokus COVID-nya, tapi fokus untuk ningkatin imunitas tubuh kita. Itu sih. Terus
Kalau Mbak Angki bilang titip Mas buat teman-teman disabilitas, juga apa namanya, jangan nyerah, jangan nyerah. Pandemi kita, kalau kemarin pesannya gini, kita ini boleh saja kapalnya beda, ya, kapalnya besar kecil, kita di kapal yang beda. Cuman yang satu yang harus diingat bahwa kita menghadapi badai yang sama. Oke, benar. Badai pandemi ini, jadi nggak usah khawatir, ya, nggak usah khawatir. Kita bareng-bareng bisalah melalui pandemi ini dengan baik. Itu sih. Semangat. Jadi harus tetap produktif teman-teman, jangan sedikit-sedikit alasan COVID ya. Jadi tamu. Rebahan boleh, tapi ya sambil rebahan sambil ngapain? Iya, gitu ya. Ada ilmu yang dipelajari lah. Iya, benar. Malah jangan nongkrong di kafe. Benar. Boleh nongkrong di kafe, gitu, tapi harus ada. Iya, ada impact yang bisa diberikan. Ini ada pertanyaan menggelitik lagi nih, brother. Kreatif loh pertanyaannya. Non sewu, sorry nih brother ya, ini saya bacakan. Ya. Saya perhatikan ada ekspresi khas dari beberapa kali foto brother, mata melotot dan nyengir lebar. Itu memang natural begitu atau memang di framing supaya mengesankan ke netizen menebar virus semangat gitu mungkin brother. Sampai segitunya loh. Saya nggak tahu sih Mas, pokoknya ketika ada kamera itu senengan gitu ya. Cuman dulu pernah optimis gitu. Nggak ada niatan sih. Dulu pernah saya dimarahi seorang fotografer yang mau mengambil foto ijazah itu loh Mas. Oke. Iya kan, foto ijazah kan lempeng gitu. Mas melek gitu. Gimana sensitif loh. Iya. Melek gimana Pak? Saya udah melek. Mas, matanya di sini nggak kelihatan gitu. Oh gini Pak, gitu aja. Sejak itu akhirnya mungkin udah masuk subliminal message saya. Alam bawah sadar saya. Kalau ada kamera foto gue harus melek. Gitu sih. Nempel gitu. Jadi nggak ada framing sebenarnya. Tapi bagus, berarti netizen nih terinfluence gitu. Ini kayaknya maksudnya biar optimis gitu. Sama teman-teman pakai gaya moti gitu. Memang ada ya gaya moti gitu ya. Ini teman-teman sendiri yang bikin. Bener. Ini saya bacain lagi, brother, lucu-lucu. Ngomongin agak materialistis dikit, ini berat nih. Kalau boleh tahu, bro ingin sekaya apa? Atau sekaya siapa someday? Menurut bro, bisa nggak mencapai kekayaan itu dengan jalur yang bro ambil saat ini? Mas Bowie pernah ngajarin sama kami gini, kaya itu wajib. Wajib, ya. Tapi menjadi kaya itu wajib. Tapi nanti hasilnya kita kaya atau enggak, itu bukan ranah kita. Berjuang ikhtiar wajib, ikhtiarnya wajib. Tapi menentukan hasilnya itu bukan hak kita, bukan bukan ranah kita. Teritorial kita. Iya, bukan teritorial kita. Jadi kalau pengen sekaya apa, saya nggak tahu sekaya apa Mas, ya. Karena definisi kaya tiap orang beda-beda. Saya dengan seperti ini aja saya udah merasa kaya. Saya dengan dekat sama teman-teman yang benar-benar support, kemudian kami butuh apa teman-teman ada, itu saya udah merasa kaya. Iya. Kalau sisi pengen sekaya apa, saya nggak punya patokan sih, karena banyak banget Mas Wowi kaya, Mas Sandi juga kaya, Mas RB Sentan juga kaya, Mas Tung Desemwaringin juga kaya, orang-orang kaya secara material dan hatinya juga kaya. Saya sih pengen seperti apa ya pengen seperti mereka, tapi bisa nggak seperti mereka saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Karena itu benar-benar bukan teritorial kita, bukan ranah kita. Tapi ikhtiar wajib dong. Making profit wajib. Siap. Keren gitu teman-teman. Tapi di Nongkibar kita nggak bikin profit ya. Nggak ada ya. Ini juga ada pertanyaan, profit, Mas. Oke. Karena masuknya di situ, 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 karena masuknya di situ
Iya, ada yang nanya, Nongkibar itu kan acaranya gede-gede. Itu gimana, swadaya atau apa gitu? Gimana Pak? Boleh dibocorin? Swadaya ya. Inspirasi. Jadi awalnya memang dana pribadi, namun lambat laun kami dapat support dari Dinas Pendidikan. Karena kami dulu Ya kan sih, nggak heran sih. di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, bidang pendidikan masyarakat. Kami juga dekat sama bidang ini. Nah, salah satu kepalanya namanya Ibunda Nuriyatus Soleha. Iya, Beliau ini bukan milenial, Ya. tapi sangat concern dengan milenial. Milenial. Beliau Ya, yang ya, membantu. Akhirnya kita jadikan co-founder ini ya, co-foundernya Nongkibar milenial. Pirsa nggak? Oh ya udah Mas, kita bisa support. Jadi mungkin motonya motretnya jangan sekarang ya. Sekarang mah kayaknya ya lancar gitulah, banyak yang dulu kan sempat yang di masa semua swadaya gitu mungkin. Iya, dana-dana ya. kita pribadi. Iya. Tapi kalau sekarang lebih ketika ada makanya kita nunut-nunut sih Mas. Ketika ada Pak Bupati ada tamu, kemudian dinas dinas pendidikan ada tamu yang memang kita kenal gitu kan. Kita menghubungi mereka. Siap. Mas, kalau di Banyuwangi mau dong ada gerakan yang sosial. Ya, karena mereka diundang pun kan dibayar secara profesional. Nah, ketika di Banyuwangi kita berikan treatment di mana kita sambut tamu sampai dari mereka turun dari pintu pesawat, menginjak tangga kaki di bumi Belambangan sampai mereka naik di pesawat, kita berikan treatment, kita dampingin. Kita bilang sama teman-teman di pemerintahan, saya aja yang dampingin tamunya gitu. Nah, kita pendekatan lewat. Oke, brother, ada yang tanya lagi, brother. Ya. Kalau boleh diklasifikasikan, bro ini termasuk introvert atau extrovert? Saya agak bingung karena kalau dilihat cara berpakaian, pemilihan kata di medsos, ekspresi yang selalu nampak happy, sepertinya extrovert. Tapi bro ini punya deep thinking yang pesan-pesannya syarat akan makna khas orang introvert gitu ya. Kalau diibaratkan satu garis kontinuum 1 sampai 10, makin ke kanan makin ekstrovert, brother ini di angka berapa gitu mungkin? Gimana brother? Saya pernah ikut tes itu. Ya. Saya ini EA. Oke. Intuiting extrovert. Oh, I see. Ada salah satu lembaga yang yang menyediakan fasilitas pendeteksian. Saya katanya saya tuh intuiting extrovert. Intuiting extrovert. Kalau extrovert itu lebih menggali dari luar ya Mas. Iya, gitu. Ya membangun percaya diri. Saya nggak dari dalam tapi dari luar. Saya membangun persahabatan nggak dari dalam, dari luar. Jadi saya tuh lebih gampang terpengaruh dari luarnya. Iya. Daripada dari dalamnya. Jadi saya extrovert. Nah, kalau di 0 sampai 10 ya mungkin 8 lah ya. 8 ya. Cukup ekstrovert. Kelihatan sih sebenarnya. Oke. Pertanyaan terakhir deh, brother. Siap. Sebelum kita tutup. 2045 Indonesia memiliki 100 tahun masa Indonesia emas, di mana prediksi akan menduduki negara 5 besar ekonomi terbesar dunia ya, brother. Pada saat itu, brother membayangkan nggak di posisi mana? Sebagai apa? Wah, ini pertanyaan menarik, brother. Oh enggak, presiden. Ini sih bisikan-bisikan internal sama teman-teman aja. Siap. Saya nggak punya mimpi besar selain saya bisa melayani negara. Saya pengen berada di istana negara, tapi bukan sebagai presiden. Bukan sebagai presiden atau sebagai pemangku otoritas, bukan. Tapi saya senang support pemangku kebijakan-kebijakan. Saya pengen 2045 ya semoga ada kesempatan. Semoga di podcast ini besok 2045 saya akan cari ya. Amin. Kayak Mas Fatma Debi ya. Iya. Menunjukkan surat yang dia tulis 2016. Gitu ya. Ya ternyata sama yang pencapaiannya. Semoga dari podcast ini gitu ya. 2045 saya akan putar balik lagi ketika saya udah di lingkungan istana negara. Amin. Dream bukan bagus. Ya. Gitu ya, Bang. Ya, saya pengen
pengen sejak kecil itu di Istana Negara, saya pengen kelak saya di Istana Negara. Sampai mewarnai lah ya Indonesia dari sana. Bagus. Terakhir banget deh, ini terakhir banget. Banyuwangi, Ya. nggak afdol kalau kita nggak ngomongin Banyuwangi. Siap. Kalau brother melihat Banyuwangi seperti apa dulu, sekarang, nantinya gitu, versi brother gimana? Banyuwangi itu ketika kami udah kemana-mana, ya udah ke kota-kota lain ya mas, saya nggak menemukan kota selengkap Banyuwangi. Saya bilang Banyuwangi is the little piece of heaven. Ya, the little piece-nya paradise lah. Paradise. Surga itu ada di Banyuwangi teman-teman. Kita nggak punya apa sih? Kita punya laut, ya. Kita punya pantai sepanjang 123 km panjang pantai yang karakternya beda. Terus kita punya gunung dengan kawah hijau Blue Fire ya. Fire-nya Yang cuma ada 2 di dunia. Kita punya pantai dengan ombak terbaik dunia. Kita punya lengkap ya. Iya, kita punya penyu ya. Penyu. 7 jenis penyu di dunia, 5-nya di Banyuwangi. Kita kayak lengkap banget di Banyuwangi. Banyuwangi juga semakin maju ya 10 tahun ini. Dan kita lihat ke depan, semoga Banyuwangi tetap makin maju lagi ya. Terutama memberikan impact ke daerah sekitar dan juga se-Indonesia harapannya. Besar harapan teman-teman yang berasal dari Banyuwangi, kemanapun dimanapun teman-teman saat ini berada, harapannya tetap Banyuwangi tempat kita kembali. Banyuwangi tempat kita kembali. Ya benar. Memang itu sih. Siapa lagi kalau nggak harus idealnya kan gitu. Kalau nggak orang-orang Banyuwangi sendiri gitu ya brother. Iya. Potensinya masih panjang di Banyuwangi ya brother ya. Masih banyak sekali yang bisa digali. Pesan-pesan untuk milenial brother akhir. Teman-teman milenial yang gampang baperan. Itu tuh. Kurangi baperan, tapi perbanyak berperan. Nah, kita ubah itu dimulai dari keluarga, dimulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga, kemudian berkembang lagi ke komunitas. Saya rasa teman-teman udah tahu lah caranya ya, dari bidangnya masing-masing ya, nggak usah saya harus ke menguasai bidang-bidang lain, enggak. Dimulai dari hal terkecil aja, apa yang jadi kebanggaan teman-teman, apa yang jadi potensi teman-teman, apa yang paling disukai teman-teman, dimulai dari situ aja. Kolaborasi dengan teman-teman yang lainnya ya, kurangi kompetisi, jangan terlalu banyak kompetisi, biar kita bisa diterima dimanapun. Ini cirinya milenial adalah generasi yang suka kolaborasi. Itu aja sih teman-teman, kurangin rebahan ya. Kolaborasi bukan kompetisi gitu ya brother ya. Sip brother, thank you. Terima kasih Mas Rido. Ringan agak berat, tadi sih berat menurut saya tapi beliau Ciami Soro katanya orang sini ininya. Saya belajar banyak juga sama Mas Rido, ini keren banget. Kalau saya milenial yang fokusnya dengan fashion. Ya, kalau saya memang dakul. Batik sisik. Thank you brother. Terima kasih Mas Rido. Sampai ketemu 2045 nanti. Amin. Katanya. Istana Negara. Istana Negara. Enggak lah, saya semakin pengen sering ketemu sama brother di media apapun nanti. Semoga ada kolaborasi lainnya yang kita bisa lakukan nanti brother. Terima kasih teman-teman juga, thank you for watching podcast kita. Semoga ke depan saya bisa dapat semangat dari tamu-tamu saya selanjutnya agar teman-teman juga semangat untuk tetap nongkrong di podcast kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you brother. Terima kasih, Mas.